saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Saka ngendi dununge katentreman, saka ngendi dununge keselamatan, saka ngendi dununge kekuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus sak lawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus sak lawas-lawase. Saka ngendi dununge katentreman, saka ngendi dununge keselamatan, saka ngendi dununge kekuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Saka ngendi dununge katentreman, saka ngendi dununge keselamatan, saka ngendi dununge kekuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus sak lawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus sak lawas-lawase. Derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus sak lawas-lawase. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti. Tolong hamba-Mu yang menaburkan kebenaran ini, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, dan kami semua yang mendengar renungan ini, juga Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan tujuan Yesus, yaitu menyelamatkan dunia. Minggu yang lalu, atau beberapa waktu yang lalu, kita juga merenungkan ke tujuan Yesus. Tapi di situ tujuan Yesus pokoknya, ya, atau intinya yang kita renungkan adalah mengenai penyelamatan dunia dan memperkenalkan Bapa kepada kita semua. Tetapi pada pagi hari ini kita merenungkan khusus mengenai tujuan Yesus menyelamatkan dunia. Sekali lagi,
kita merenungkan secara khusus mengenai Tuhan Yesus, tujuan Tuhan Yesus menyelamatkan dunia. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di sini kita melihat bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi yang terlebih dahulu itu lebih tepatnya bahwa Allah yang mengasihi manusia. Ya, kita melihat di sini bahwa bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi dunia. Ya. Mungkin dalam keadaan kita yang kurang sempurna, tapi Allah yang luar biasa, Allah mengasihi kita, Allah mengasihi manusia. Siapa kita? Ya. Allah yang telah mengasihi kita. Siapa kita ini? Kita ini adalah saya dan saudara semua dikasihi oleh Allah. Ya. Dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Anaknya di sini bukan seperti anak biologis, tapi anaknya di sini adalah yang memang istilah aja, anak Allah. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi anak yang di sini bukan anak biologis. Ya. Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Allah itu kudus. Allah itu kudus. Dan manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Karena semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi semua itu harus dihukum. Semua itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Sehingga dia mengutus anaknya. Sekali lagi, anak yang di sini bukan anak biologis, tidak sama. Ya. Tapi anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita semua umat manusia sudah berdosa. Semua harus dihukum. Tapi kalau memang hukuman itu dijatuhkan kepada kita secara pribadi, maka kita matilah kita. Maka kita tidak bisa lagi masuk di dalam kerajaan Allah. Tidak lagi kita bisa hidup, menikmati hidup yang kekal. Karena itu maka hukuman itu dijatuhkan kepada seseorang yang mewakili, yaitu anaknya sendiri. Ya, kita lihat ini di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah mengasihi dunia ini. Siapa dunia ini yang dimaksud? Adalah saya dan saudara yang dimaksud di dalam dunia ini. Ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi Allah itu mengasihi saya, Allah mengasihi saudara. Betapa dahsyatnya. Allah pencipta langit dan bumi ini, dia mengasihi saudara. Ya. Walaupun manusia jatuh di dalam dosa, harusnya dihukum. Tetapi Allah menyiapkan anaknya yang tunggal itu, supaya dia boleh menerima hukuman, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya adalah percakapan dengan Nikodemus.
Siapa Nikodemus itu? Nikodemus adalah guru agama, ya, kepala itu, bahwa dia itu mengerti bahwa yang diselamatkan itu adalah bangsa Yahudi, ya. Tetapi pada saat ini tentunya Nikodemus ini terkejut. Sebab apa? Mesias sendiri, Allah sendiri, ya, anak Allah sendiri berkata bahwa Allah mengasihi dunia, yaitu mengasihi saudara dan saya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi melalui ayat ini ada dampak yang sangat dahsyat, ada dampak yang sangat luar biasa. Dampak yang luar biasa itu apa? Bagian yang atas tadi adalah Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saya, ya. Kemudian karena begitu Allah mengasihi manusia itu, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti hidup kekal itu sekarang bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Sekarang itu diberikan kepada siapa yang mau percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus diberi hak untuk diselamatkan. Ini anaknya yang tunggal, ya. Saya ulangi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi ini sebetulnya dampak yang sangat luar biasa, karena menceritakan Allah mengasihi dunia ini. Dunia itu siapa? Saya dan saudara, ya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal itu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi sekarang hidup yang kekal, keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Tapi dengan syarat mereka yang percaya. Percaya kepada anak Allah ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, jelas bahwa Allah mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus. Lebih lagi supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi setiap orang. Jadi sekarang keselamatan bukan khusus untuk bangsa Israel saja, bahkan untuk semua orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Melainkan beroleh tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi semua, tentunya Nikodemus terkejut dengan ini. Ya, ternyata sekarang yang keselamatan itu diberikan buat semua orang, tapi yang mau percaya kepadanya. Wah, dahsyat, ya. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 32, demikian. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi maka Allah itu dia Bapa, itu ia itu yang di sini dalam Roma 8 ayat 32, ia itu adalah Bapa. Yang tidak menyayangkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, tidak menyayangkan anaknya untuk dihujat, untuk dicambuk, untuk menerima cacian. Ya, dia tidak menyayangkan anaknya itu. Dia menyerahkan anaknya itu. Supaya dia menanggung, ya. Dia tidak berdosa, tapi dijadikan dosa. Dia menanggung segala dosa umat manusia. Ya, di sini jelas dikatakan bahwa dia tidak menyayangkan anaknya, tapi dia tahu, Bapak itu tahu kalau anaknya ini bakal dihina, bakal dicaci, bakal diberi mahkota duri, bahkan disalibkan. Dia tahu. Tapi dia tidak menyayangkan anaknya, begitu dahsyat. Dia menanggung segala penderitaannya. Orang mengira dia kena tulah, tapi sebenarnya bahwa
segala penyakit kita, segala dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya. Apakah anak Allah Yesus ini dia tidak berharga di mata Bapa? Dia sangat berharga. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 24 ada tertulis, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Tapi kita belum mengerti, belum nampak. Keberadaannya belum nampak, tapi dia sudah ada sejak dahulu. Dan dikatakan bahwa Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bahwa Bapa itu mengasihi anak. Ya, sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Hanya keberadaannya belum jelas, keberadaannya belum dimengerti. Yohanes pasal 10 ayat 17 juga mengatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi sebelum dunia dijadikan dia sudah tahu. Anak ini sudah tahu bahwa dia menyerahkan nyawanya, ya. Bahwa Bapa itu mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi sudah jelas bahwa Yesus itu akan mati, tetapi akan bangkit kembali. Jadi memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi memang dia akan mati, tetapi dia akan hidup kembali. Dalam Matius pasal 4 ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ini saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah iblis, setan. Iblis itu adalah bapak pendusta. Iblis itu adalah bapak pendusta. Dia mau mengatakan, waktu Yesus dia puasa 40 hari 40 malam, kemudian dicobai oleh iblis itu. Ya. Yesus itu dia tahu bahwa Bapa mengasihi dia. Iblis juga tahu bahwa Bapa itu mengasihi anak. Tapi iblis itu dasarnya iblis, dia mau mencobai Yesus. Ya. Dia memutarbalikkan fakta. Kalau Yesus itu atau Bapa itu mengasihi Yesus, maka sekarang iblis dia berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ya. Yesus lapar, Yesus haus, ya. Tapi pada waktu itu iblis minta Yesus membuat mujizat untuk mencobai saja. Tapi Yesus tidak mau, tidak mengabulkannya. Dia berkata lagi, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Waktu itu dibawa ke bubukan di Yerusalem, di tempat yang tinggi. Kemudian iblis berkata lagi, "Jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis engkau, malaikat-malaikat akan menatang engkau dan engkau tidak akan menyentuh atau jatuh kepada batu." Tapi Yesus tidak mau juga, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita memelihara, ya, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kita tidak jatuh dalam pencobaan. Coba kita lihat di dalam Yudas pasal 1, ya, Yudas ayat yang ke-21. "Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal." Peliharalah dirimu
Sehingga saya ulangi, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kita harus memelihara, ya, memelihara kasih Allah, ya, kasih Allah kepada kita harus dipelihara, ya. Bagaimana kalau kita tidak taat lagi akan Tuhan, maka kasih Allah itu akan beda lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa sebenarnya, ya, Allah mengasihi kita sudah jelas tadi, ya. Allah mengasihi kita. Tetapi iblis selalu memutarbalikkan. Bapa mengasihi anak, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tapi iblis dia memutarbalikkan. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yang kedua juga, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Jadi iblis selalu memutarbalikkan fakta. Iblis selalu mencari celah. Ya. Apa sih bedanya? Ya. Bedanya adalah kalau Bapa itu mengasihi anak. Tetapi di sini iblis berkata, jika engkau anak Allah. Ya. Makanya ada banyak masalah, ya. Adam dan Hawa pun jatuhnya itu begitu. Diputar balik oleh iblis. Memang iblis itu mengerti firman Allah, tapi diputar balikkan faktanya. Artinya diputar balikkan sehingga manusia bisa jatuh, ya. Di dalam Matius pasal 3 ayat 17 itu sudah jelas bahwa waktu Yesus dibaptis itu, ya. Injil Matius pasal 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada kesempatan lain, Bapa juga menampakkan diri melalui suatu Yesus di puncak gunung, menampakkan diri. Ya. Di situ dikatakan juga bahwa Bapa mengasihi anak, dengarkanlah dia. Kalau di Matius pasal 3 ini hanya dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi waktu di atas gunung, Bapa berkata, dengarkanlah dia. Jadi dengan demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita ini sudah diperintahkan oleh Bapa pencipta langit dan bumi itu, yaitu bahwa Yesus ini adalah anak yang dikasihi, anak yang berkenan, dan juga dengarkanlah dia. Karena itu sudah berkali-kali saya katakan, fokus dari semuanya kita ini adalah mengenai Yesus. Sampai dengan perkemahan, mungkin minggu lalu saya sampaikan, sampai dengan perkemahan bangsa Yahudi. Perkemahan bangsa Yahudi, kalau dilihat dari atas, dilihat dari jauh, itu ada merupakan gambar salib. Ya. Jadi yang di sebelah timur, bani-bani yang sebelah timur itu lebih besar, kemudian yang sebelah barat lebih sedikit, dan yang kemudian sebelah selatan dan sebelah utara itu seimbang. Jadi bentuknya seperti salib. Yang di tengah-tengah itu adalah kemah suci buatan Musa yang dibuat menurut contoh dari surga. Dan di sekitar kemah itu adalah bani atau suku Lewi. Ya. Ini dilihat dari atas, ternyata perkemahan itu merupakan salib. Jadi berita dalam perjanjian lama itu adalah berita mengenai Tuhan Yesus. Yang yang pada waktu itu memang rahasia. Yesus itu adalah rahasia.
yang tidak dibukakan. Kalau dibukakan toh manusia tidak akan mengerti. Tetapi kita sekarang puji syukur kepada Tuhan. Kita diberikan hikmat akal budi kita untuk mengerti kebenaran firman yang dapat kita lihat, yang tersembunyi dan rahasia. Jadi Yesus itu adalah yang tersembunyi dan rahasia. Di dalam perjanjian lama itu tersembunyi dan rahasia. Tapi telah dibukakan untuk beberapa orang. Jadi kita merenungkan apa yang Tuhan sampaikan, yaitu mengenai Tuhan Yesus. Puji syukur, ya kita sudah melihat tadi ayat-ayatnya bahwa karena begitu Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya karena Allah begitu besar, saya ulangi ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah pokok daripada Alkitab. Alkitab itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Isinya perjanjian. Dan tema pada pagi hari ini adalah Yesus. Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan dunia ini. Dalam arti menyelamatkan orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus. Dia yang diselamatkan. Ya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah penyataan daripada Bapa sendiri. Kiranya kita boleh mengerti, kiranya kita boleh menyadari, kalau kita membaca Alkitab, kita membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu fokusnya adalah kita cari bagaimana hubungannya dengan Yesus. Karena kalau kita percaya kepada Yesus, maka hidup yang kekal itu diberikan kepada kita. Kiranya pada pagi hari ini dengan firman yang begitu pendek ini kita boleh mengerti bahwa sebenarnya ya Alkitab itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ini adalah perjanjian ini kita boleh mengerti bahwa apa yang dijanjikan Yesus yang dijanjikan sebagai anak Allah, sebagai domba Allah, sebagai penyelamat dunia ini. Dan Yesus sendiri, minggu yang lalu saya jelaskan, bahwa Yesus sendiri, dia menjelaskan keberadaan Bapa itu. Luar biasa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat buat kita semua, sehingga kita mengerti kebenaran yang disampaikan. Perjanjian baru, ya suatu yang tersembunyi dan rahasia. Dan perjanjian lama yang detailnya, ya dalam perjanjian lama boleh kita lihat. Sehingga kita boleh mengerti bahwa keselamatan diberikan kepada seluruh manusia, tapi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bisa sanggup untuk menampakkan diri, dia sanggup untuk memberitahu kepada kita, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa untuk kebenaran firman yang kita nikmati pada pagi hari ini. Bapa, bersyukur karena kami boleh mengerti kebenaran firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Karena kita boleh mengerti bahwa tujuan firman menjadi manusia, Yesus Kristus adalah menyelamatkan dunia. Dalam hal ini adalah mereka yang percaya dalam nama Yesus diselamatkan. Kiranya kita boleh mengerti kebenaran yang kita dengar pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, yang mengikuti acara ini. Demikian juga hamba berdoa untuk pemerintah negara kami. Ya Tuhan, lepaskanlah dari virus yang mematikan ini. Begitu juga jemaat Tuhan, jemaat milik Tuhan di tempat ini. Tuhan juga hindarkan dari mara bahaya, kecelakaan, dari mara bahaya penyakit, dari mara bahaya virus ini. Terima kasih Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan
lebih dari apa yang sudah hamba doakan. Terima kasih, kiranya turun damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian juga berkat dari Abraham, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Berapa menit? Ya, sekitar itulah, cukup.